Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, sub tema 1, pembelajaran 1. Ada 3 muatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.2. Menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2. Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian, kompetensi dasar IPS 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. 4.2 menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, kompetensi dasar IPA 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Baik anak-anakku, sekarang kalian bisa buka buku tema halaman 1. Anak-anakku, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu, siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Perhatikan bacaan berikut ya. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan 2 ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Perhatikan gambarnya ya, yang A adalah rangkaian seri lampu dan yang B adalah rangkaian paralel lampu.
Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari teks tersebut, yaitu teks yang terdiri atas 5 paragraf, sekarang jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Pertanyaannya adalah paragraf pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf kedua, yang A, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Yang B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan ya. Kemudian paragraf 3, yang A, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Yang B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Yang C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Kemudian, untuk paragraf 4, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Untuk paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat ya. Anak-anakku, pasti di rumah kalian mempunyai senter. Sekarang ambillah senter tersebut. Nah, sudah memegang senter. Ini senter kamu, jika dibongkar, gambarnya akan seperti ini. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut. Nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa, nomor 4 itu apa. Kemudian isikan pada tabel berikut ya. Baik anak-anakku, selanjutnya kalian amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter dengan teliti. Kemudian, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Nah, jawabannya, posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, saklar harus dalam kondisi terhubung. Nah, selanjutnya, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Nah, jawabannya kabel tembaga yang dilapisi oleh karet. Karena apa? Karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Bagaimana? Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan? Jawabannya adalah dalam keadaan normal, lampu senter mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dalam terminal positif baterai menuju saklar. Lalu, arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Anak-anakku, tahukah kalian jika kalian melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana, akan ada bahan dan alat yang harus kalian persiapkan. Nah, nama bahan dan alatnya berupa yang pertama papan triplet. Fungsinya untuk apa? Sebagai alas rangkaian. Jumlah yang diperlukan 20 x 30 cm. Baterai 1,5 volt sebagai sumber listrik. Jumlahnya 2 buah. Dudukan baterai sebagai dudukan baterai dan mempermudah menyambung kabel. Jumlahnya 1 buah. Kemudian bohlam 3,8 volt sebagai penghasil cahaya. Jumlahnya 1 buah. Terus fitting lampu. Fungsinya untuk dudukan lampu dan untuk menghubungkan lampu dengan kabel. Jumlahnya 1 buah. Kemudian ada kabel sebagai penghantar listrik. Panjangnya 30 cm. Ada saklar sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Jumlahnya 1 buah. Ada solasi menutupi sambungan kabel. Jumlahnya secukupnya ya. Kemudian lem. Lem itu untuk menempelkan komponen ke papan triplek. Itu secukupnya saja ya.
Nah, sekarang alat yang digunakan ada tang. Tang itu untuk memotong kabel dan menyambung kabel. Jumlahnya 1 buah aja. Kemudian ada cutter. Cutter berguna untuk mengupas kabel. Jumlahnya cutter 1 saja ya. Nah, itu adalah alat dan bahan jika kalian melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Sekarang perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam rumahmu dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Dijawab ya di kertas. Nah, kalian bisa menulis jawabannya, dibuat seperti bagan berikut ini ya. Lampunya tidak usah digambar, tidak apa-apa. Selanjutnya, tugas kalian temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian tuliskan dalam peta pikiran berikut ya. Baik anak-anakku, nah sekarang bersama orang tuamu amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik berikut manfaat benda tersebut. Amati juga lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Nah, sekarang tulis pengamatanmu pada tabel seperti berikut. Dikerjakan di kertas ya. Baik anak-anakku, sampai sini sudah paham dan jelas ya. Kegiatan untuk hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian paham dan jelas. Baik anak-anakku, selamat belajar dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.